sebelum saya mulai, saya sapa dulu. Shalom. Udah kayaknya. Udah. Ini udah ada 2 mikrofon. Lama-lama ada 5. Nggak apa-apa, yang penting bisa jadi berkat buat orang lain. Amin. Tuhan merindukan saudara jadi saksi Tuhan dimanapun saudara berada. Saudara bukan jemaat yang statis, yang berdiam, tapi saudara harus jadi jemaat yang dinamis, yang bergerak. Jemaat yang sungguh-sungguh menyatakan kasih Tuhan, menyatakan kemuliaan Tuhan. Amin. Oke. Hari ini kita akan bicara satu cuplikan dari firman Tuhan. Judul khotbah hari ini, lepas dari belenggu dosa. Lepas dari belenggu dosa. Dosa bukanlah perkara-perkara biasa. Dosa itu bukan perkara biasa. Makasih. Karena zaman sekarang banyak orang berkompromi dengan dosa. Banyak orang berkompromi dengan dosa. Bahkan gereja pun berkompromi dengan dosa. Dengan alasan jangan fanatik lah. Jangan terlalu sorgawi lah. Gimana pun juga kita masih hidup di dunia. Akhirnya prinsip-prinsip seperti ini membuat gereja mulai beradaptasi juga dengan dosa. Dosa itu bukan perkara biasa. Oleh sebab itu jangan jadikan dosa itu perkara-perkara biasa. Jika dosa itu perkara biasa, Yesus nggak perlu datang ke dunia. Dia nggak perlu mati di atas kayu salib. Dengan kuasa Allah dia tidak perlu bangkit dari antara orang mati. Dan dia tidak perlu menggantikan tempat saudara dan tempat saya, yang seharusnya kita yang dihukum. Dia menggantikan tempat kita dengan cara mati yang begitu tragis. Paling kejam sepanjang masa. Jelas dosa adalah penghalang kita berjumpa dengan Allah. Dosa itu adalah penghalang kita berjumpa dengan Allah. Kita lihat di Ibrani 12 ayat ke-14. Ibrani 12 ayat 14. Ibrani 12 ayat 14. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Kalau saudara nggak kudus, saudara nggak akan pernah berjumpa dengan Allah. Sekali lagi saya bilang, kalau saudara nggak kudus, saudara nggak akan pernah berjumpa dengan Allah. Jangan pernah berpikir hidup kita suka-suka, mati masuk surga. Kenapa? Karena kita orang percaya, orang Kristen. Jangan pernah berpikir begitu. Karena Tuhan jelas bilang, tanpa kekudusan kau tidak pernah akan melihat Allah. Engkau gak akan pernah lihat kemuliaannya. Engkau gak akan pernah mengalami terobosan dalam hidupmu. Dosa juga penghalang tangan Allah terulur. Sekali lagi, dosa juga merupakan penghalang tangan Allah terulur. Yesaya 59 ayat 1-2. Yesaya 59 ayat 1. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Ya, terus? Yesaya 59 ayat 2. Tuhan gak budek. Tuhan tangannya gak pendek. Terus? Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ada tembok antara Allah dengan kamu. Terus? Ialah segala kejahatanmu, semua kejahatan-kejahatan kita. Terus? Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu. Kalau ada tembok antara Allah dengan kita, berarti dia sembunyi di balik tembok. Terus? Sehingga ia tidak mendengar, ialah segala dosamu. Kalau engkau masih hidup dalam dosa, jangan pernah berharap engkau akan lihat kemuliaan. Jangan pernah berharap semuanya akan jadi baik. Ingat sekali lagi, jangan pernah berharap doamu didengar Tuhan.
jika engkau masih hidup dalam dosa. Dosa itu sangat-sangat bermasalah. Sampai-sampai Tuhan sendiri harus datang ke dunia untuk menebus dosa kita. Jika kita mulai terbawa dengan arus dunia dan dosa menjadi hal yang biasa, maka kita adalah orang yang tidak menghargai karyanya di atas kayu salib. Kita orang yang tidak pernah menghargai karyanya di atas kayu salib. Kita menganggap angin apa yang telah dia buat kita. Kita mulai ikut-ikutan sama dunia. Dunia begini, kita ikut begini. Dunia begitu, kita ikut begitu. Allah kita adalah Allah yang rindu untuk bersekutu. Tuhan rindu bersekutu dengan saudara dan saya. Tuhan rindu bersekutu dengan saudara dan saya. Tapi permasalahannya apa? Dia tidak bisa menurunkan derajatnya. Dia tidak bisa menurunkan derajatnya supaya saudara bisa bersekutu dengan dia. Tidak bisa. Justru saudara yang harus menaikkan derajatnya supaya saudara bisa berjumpa dengan dia. Faham gak? Faham ya? Ya, sekali lagi saya ulang, Tuhan gak bisa nurunin derajatnya supaya saudara berjumpa dengan dia. Gak bisa. Tapi saudara yang harus naikin derajatnya supaya saudara bisa berjumpa dengan dia. Tapi gimana caranya saudara bisa naikin derajat saudara? Dari orang berdosa jadi orang kudus. Gimana caranya? Gimana caranya? Tidak ada cara lain. Dia harus mati, dia menjadi roh pemberi hidup, dan dia hidup di dalam saudara, dia hidup di dalam saya, supaya saudara dan saya menjadi kudus tanpa cacat, tanpa celah. Supaya saudara dan saya bisa bersekutu dengan dia. Firman Tuhan bilang, dia membuka jalan yang baru. Jalan yang baru, membuka jalan yang baru menuju pada kemuliaan. Supaya apa? Supaya saudara bisa memeluk dia, supaya saudara bisa bersekutu dengan dia. Itu kerinduan dia. Permasalahannya di mana? Tuhan begitu rindu mendekat pada saudara, mendekat pada saya. Tapi bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan kerinduan kita untuk mendekat dengan dia? Sorry, maaf. Kadangkala kerinduan kita nol sama dia. Dia rindu banget dekat sama kita, tapi kita nggak pernah rindu untuk dekat sama dia. Kira-kira, ini anak-anak muda, kalau saudara pacaran seperti ini, saudara rindu sama pacar saudara, dan pacar saudara tidak pernah rindu sama saudara. Apa jadinya? Rinduku bertepuk sebelah tangan. Ya, tuh Pak Yogo tuh tersipu-sipu. Oke. Tuhan tuh punya kerinduan begitu besar untuk dekat sama kita. Saya pernah satu kali ini pengalaman. Sebenarnya baru beberapa hari lalu, saya nggak cerita sama istri saya. Saya lagi tidur, tiba-tiba saya dibangunkan dan saya nggak bisa tidur lagi. Begitu saya masuk ke kamar sebelah, saya berdoa. Tuhan bilang gini, aku sudah menunggumu. Aku sudah menunggumu. Jam berapa? Jam 2. Aku sudah menunggumu. Waduh, di situ saya cuma bilang, aduh Tuhan, kenapa tidur menjadi penghalang saya mendekat sama Tuhan? Kadang jujur, sebagai manusia kita lelah. Tapi begitu kita masuk dalam hadirat Tuhan, di situ terdapat kelegaan, kelepasannya. Justru di situ terdapat kelepasannya, kelegaannya. Dia turun sebagai manusia, dia menjadi roh yang memberi hidup buat saudara dan saya, supaya saudara kudus tanpa cacat, tanpa celah, supaya saudara bisa bersekutu lagi dengan dia. Betapa rindunya dia, supaya saudara bisa dekat sama dia. Saudara tahu seberapa rindunya Tuhan dekat sama saudara? Tahu nggak seberapa rindunya? Kalau saudara mau tahu seberapa rindunya Tuhan dekat sama saudara, lihat kayu salib, lihat kematiannya. Itu kerinduannya.
Itu kerinduannya. Ketika saudara lihat dia mati di atas kayu salib, antara langit dan bumi dia terkatung-katung. Dia jadi penghubung antara dunia dengan sorga. Dia mati di kayu salib. Itu kerinduannya. Betapa rindunya dia mendekat sama saudara. Tapi betapa kita tidak punya kerinduan itu. Jujur. Kadang kita lelah sama hidup kita sendiri. Kenapa gua begini terus gak berubah-berubah? Kenapa gua gak punya kerinduan, gak punya hasrat akan Tuhan, gak punya kerinduan akan surga? Kadang kita seperti menjerit, Tuhan kenapa saya begini? Tuhan mau saudara punya kerinduan yang sama seperti dia punya kerinduan sama saudara. Itu yang Tuhan mau. Tapi dosa itu menjadi penghalangnya. Kita kadang mengabaikan yang namanya kekudusan. Kita mengabaikan yang namanya kebenaran. Kita abaikan semua yang bersifat rohani. Dan kita ambil semua yang sifatnya duniawi. Kenapa? Karena yang duniawi itu memuaskan saya. Yang duniawi itu hanya menjadi penghalang kepuasan saya. Sama-sama kita pelajari satu cuplikan firman Tuhan di Yohanes 3 ayat 14 sampai 20. Saya yakin semua yang pernah ngikutin ini saya akan review sedikit, tapi saya berusaha membahasnya dengan cara yang berbeda. Ya. Yohanes 3 ayat 14. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan. Terus Yohanes 3 ayat 15. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Ini saya yakin semua orang Kristen pasti tahu ayat ini. 16. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Terus 17. Yohanes 3 ayat 17. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh dia. Iya, terus 18. Yohanes 3 ayat 18. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Iya. Banyak orang kata percaya ini dipermudah. Jadi cukup percaya tanpa ada hukuman. Kalau saudara perhatikan di atas ayat 14, kembali lagi ke ayat 14. Ini kuncinya. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan. Kembali ke ayat 18. Banyak orang sampai di kata percaya, kemudian mereka bilang, sudah percaya, gua selamat. Nggak bisa. Kuncinya di sini. Yang tadi ayat 14, kembali ke ayat 18 ke 19. Nah, coba saudara perhatikan. Ini penekanan luar biasa. Di ayat 19. Yohanes 3 ayat 19. Dan inilah hukuman itu. Hukumannya apa? Terus? Terang telah datang ke dalam dunia. Terus? Tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang. Lebih suka kegelapan daripada terang. Terus? Sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Terus ayat 20. Yohanes 3 ayat 20. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang dan tidak datang kepada terang itu,
supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Oke. Saudara belum kebayang kita khotbahnya lari kemana, tapi ikutin aja. Nanti saudara akan ngerti sendiri. Ya. Tadi saya bilang pertama, percaya di sini bukan ya sudah saya percaya terus hidup suka-suka mati masuk surga. Bukan itu. Makanya di firman Tuhan di ayat sebelumnya dibilang ular tembaga harus ditinggikan. Ular tembaga harus ditinggikan. Ya, Yesus membandingkan dirinya dengan ular tembaga yang ditinggikan. Yesus membandingkan dirinya dengan ular tembaga yang ditinggikan di padang gurun. Padang gurun itu bicara tentang kehidupan. Ular tembaga yang ditinggikan itu bicara tentang salib. Ular tembaga yang ditinggikan itu bicara tentang salib. Ular yang ditinggikan ini terdapat di Bilangan 21 ayat 4 sampai 6. Bilangan 21 ayat 4. Setelah mereka berangkat dari Gunung Hor, berjalan ke arah Laut Tebrau untuk mengelilingi tanah Edom, maka bangsa itu tidak dapat lagi menahan hati di tengah jalan. Iya. Nggak bisa lagi tahan hatinya di tengah jalan. Terus Bilangan 21 ayat 5. Lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa. Terus mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir? udah 40 tahun, nyaris 40 tahun masih bilang, kenapa sih lu bawa kami keluar dari Mesir? Terus Supaya kami mati di padang gurun ini, terus sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air. Terus Dan akan makanan hambar ini kami telah muak. makanan hambar apa? Roti mana? Firman Allah. Roti mana yang turun dari surga? Lu kasih gua makan begini terus muak gua. Saudara dikasih tempe terus tiap hari. Istri saudara kasih tempe terus tiap hari. Darah tinggi loh. Tempe lagi. Ini manusia, ini kebiasaan manusia. Manusia selalu mau enaknya. Perhatikan ya, terus. Bilangan 21 ayat 6. Lihat ya. Lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung ke antara bangsa itu yang memangut mereka, sehingga banyak dari orang Israel yang mati. Sehingga banyak dari mereka mati. Tuhan perintahkan ular tedung. Lihat ya, menentang Allah. Ayat 5, kembali ke ayat 5. Peristiwa ini terjadi mendekati tanah perjanjian. Ketika orang Israel udah sedikit lagi, setapak lagi masuk tanah perjanjian, dia bersungut-sungut menentang Allah. Dan dia bilang apa? Aku muak dengan makanan ini. Aku muak dengan mana. Saudara perhatikan. Simak baik-baik ya. Dari Keluaran sampai Bilangan, berapa kali orang Israel bersungut-sungut? Berapa kali? Banyak. Oh, gampang jawabnya, banyak. Coba saudara perhatiin ya. Cuman 14 kali. Selama hampir 40 tahun, cuman 14 kali dia bersungut-sungut. Sekarang saya tanya sama saudara, dalam seminggu ini, udah tahu lararnya kemana pertanyaan saya. Dalam seminggu ini, udah berapa kali saudara bersungut-sungut? Saudara boleh. Saudara boleh counter saya. Saudara boleh lihat di firman Tuhan. Saudara hitungin dari Keluaran sampai Bilangan. Berapa kali orang Israel bersungut-sungut? Cuman 14 kali. Jadi selama 2,5 tahun sekali dia bersungut sekali. 2,5 tahun dia baru bersungut sekali. Sekali lagi saya ulang.
dalam 3 hari terakhir ini, 3 hari, mundur, kita press sedikit, 3 hari terakhir, oke? Berapa kali kita udah bersungut-sungut? Berapa kali? Tepok jidat kita. Saya mau lihat kebaikan Tuhan, mau lihat kebaikan Tuhan, mau lihat kebaikan Tuhan. Orang Israel cuma 14 kali dalam 40 tahun. Kita dalam 3 hari terakhir udah berapa kali kita sungut-sungut? Sungut-sungut tuh gini, kalau binatang, kalau itu tuh sungut tuh panjang gitu. Ya. Oke. Saudara lihat. Nih ya. Maaf nih, maaf, berdiri deh. Nggak apa-apa berdiri sedikit. Wih, sepatunya. Friday Night Fever. Oke. Lihat. Ini otak ya, maaf ya. Ini otak ya. Oke, lihat ini otak ya. Oke. Ini mulut ya. Panjangan otak, panjangan mulut. Hah? Panjangan mulut. Kadang mulut lebih dulu, otak belakangan. Otak kita selalu mundur belakangan. Tapi kalau kita anak Tuhan, kita harus berpikir 2 kali untuk mengucapkan sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Waduh Pak, itu kan alami Pak. Mulut saya memang lebih panjang dari otak saya. Memang alami. Kita bilang alami. Tapi bagi anak Tuhan, itu nggak wajar kalau mulut kita nyampe duluan, otak kita baru mikir belakangan. Makanya firman Tuhan bilang apa? Lidah itu lebih berbahaya daripada api. Kadang mulut kita gampang ngucap, otak kita belakangan mikirnya. Perhatiin ya, berapa kali kita komplain sama Tuhan dalam 1 minggu terakhir ini. Orang Israel 14 kali dalam 40 tahun. Kita udah komplain terus. Dari pagi komplain, siang komplain, malam komplain. Ini anak bandel. Ini anak gak bisa diatur. Aduh, capek badan gua. Aduh. Bisa bayangin kalau suamimu atau istrimu dengar, mereka cuma bilang, komplain terus. Bisa bayangin kalau Tuhan yang dengar, betapa baiknya Tuhan sama kita. Amin gak? Bilang, Tuhan baik. Mereka punya mana, tapi bosen. Lihat ya, ini sifat manusia. Ini sekali lagi sifat manusia. Di saat kita kecewa, apa yang kita inginkan tidak kita dapat. Begitu saudara pingin sesuatu, tapi saudara nggak dapat. Di saat saudara kecewa dengan keadaan, saudara mulai dengar firman, dan saudara mulai malas dengar firman. Saudara mulai malas untuk baca firman. Saudara mulai malas untuk baca firman. Saudara mulai malas untuk berdoa, malas untuk bersekutu. Kenapa? Jujur, kenapa? Karena sebenarnya saudara sudah bosan dan muak sama roti itu. Kenapa? Karena apa yang saya mau tidak saya dapat. Saya muak dengan roti itu. Saudara malas lagi baca firman, malas doa. Kenapa? Karena apa yang saudara mau tidak saudara dapat. Jika sudah sampai tahap ini, saudara sampai dalam tahap bahaya. Saudara mulai masuk dalam jebakan iblis. Ingat ya, firman Tuhan bilang di Matius 4 ayat 4, manusia hidup bukan hanya dari roti, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah.
Saudara hidup bukan dari ketoprak. Saudara hidup bukan dari gado-gado. Saudara hidup dari firman Tuhan. Mau ada tukang gado-gado, mau ada tukang ketoprak, kalau Tuhan nggak mau kamu makan itu, kamu nggak bakal bisa ngunyah itu. Berapa banyak orang punya duit banyak, punya harta berlimpah. Maaf, saya bilang, saya ketemu orang seperti itu. Sampai mereka mau makan daging, dia bilang, aduh Pak, asam urat. Mau minum minuman manis, diabetes. Mau makan pakai garam sedikit, darah tinggi. Semua serba salah. Mau makan nasi, karbohidratnya tinggi. Jadi makan apa? Makan hati. Ingat ya, kalau Tuhan tidak mau, saudara tidak bakal bisa. Di sini, saudara mulai lihat kematian rohani. Kematian rohani ketika saudara mulai muak sama firman Tuhan. Saudara mulai bosan baca firman. Saudara mulai muak sama firman Tuhan. Saudara mulai muak sama keadaan di sekitar. Saya bilang, itu gejala kematian rohani. Saudara mulai sebel sama keadaan, mulai sebel sama keadaan. Saya bilang, itu jebakan iblis dan itu awal kematian rohani. Hati-hati loh, hati-hati. Amsal 1 ayat 23 sampai 31. Amsal 1 ayat 23. Berpalinglah kamu kepada teguranku. Sesungguhnya aku hendak mencurahkan isi hatiku kepadamu dan memberitahukan perkataanku kepadamu. Aku hendak berfirman kepadamu, terus Amsal 1 ayat 24. Oleh karena kamu menolak ketika aku memanggil, ketika aku panggil kamu tolak. Terus dan tidak ada orang yang menghiraukan ketika aku mengulurkan tanganku. aku mau tolong kamu tapi kamu nggak pusing. Kamu lebih pusing sama kehidupanmu. Terus 25. Amsal 1 ayat 25. Bahkan kamu mengabaikan nasihatku dan tidak mau menerima teguranku. Kamu nggak mau terima teguran. Kenapa? Karena teguran itu menyakitkan. Ketika kamu ditegur, ketika kamu dapat firman dan itu menegur kamu nggak terima. Apa yang terjadi? Terus 26. Amsal 1 ayat 26. Maka aku juga akan menertawakan celak kamu. Aku akan tertawakan celak kamu. Terus aku akan berolok-olok apabila kedahsyatan datang ke atasmu. apabila masalah datang ke atasmu, aku nggak pusing lagi sama kamu. Saya bilang sama saudara ya, mumpung ada waktu nih, yuk kita berbalik ke jalan Tuhan. Ayo kita cari Tuhan sama-sama. Kita mendekat sama Tuhan. Terus lanjutkan. Amsal 1 ayat 27. Apabila kedahsyatan datang ke atasmu seperti badai, dan celaka melanda kamu seperti angin puyuh, apabila kesukaran dan kecemasan datang menimpa kamu. 28. Amsal 1 ayat 28. Pada waktu itu mereka akan berseru kepadaku, tetapi tidak akan kujawab. Mereka akan bertekun mencari aku, tetapi tidak akan menemukan aku. Serem gak sih? Serem gak? Serem dah. Mau main-main gak sama firman? Mau main-main sama firman? You main-main sama firman, you lawan pedang. Sama aja kamu main pedang. Dan kamu main pedang di badan kamu sendiri. Kamu sedang membahayakan dirimu sendiri. Jangan pernah abaikan firman. Jangan pernah abaikan teguran. Teguran itu, anggap aja teguran itu sebagai obat yang pahit tapi menyembuhkan. Oke, terus 29. Amsal 1 ayat 29. Oleh karena mereka benci kepada pengetahuan. Kamu nggak mau benci sama pengetahuan. Kamu mulai jauh dari Tuhan. Kamu nggak cari pengenalan akan Tuhan. Terus
dan tidak memilih takut akan Tuhan. Kamu hidup semena-mena, gak ada hormat, gak ada respect sama Tuhan. Terus? Amsal 1 ayat 30. Tidak mau menerima nasihatku, tetapi menolak segala teguranku. Terus? Amsal 1 ayat 31. Maka mereka akan memakan buah perbuatan mereka dan menjadi kenyang oleh rencana mereka. Kamu akan menuai apa yang kamu tabur. Hati-hati. Saya bilang sama saudara, hati-hati. Apa yang kamu tabur hari ini? Apa yang kamu tabur hari ini? Kamu tabur dosa, kamu akan menuai kebinasaan. Sekali lagi, kamu tabur dosa, kamu tuai kebinasaan. Kamu tabur kebenaran, kamu akan menuai kekudusan. Pilihan di tangan saudara dan saya. Hidup ini penuh dengan pilihan. Saat apa yang kita inginkan tidak kita dapati, kita mulai komplain sama Tuhan. Kita mulai komplain sama Tuhan. Seperti di Yohanes 3 ayat 19. Yohanes 3 ayat 19. Dan inilah hukuman itu. Terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan. Kita lebih suka kegelapan. Kegelapan itu rancangan kita sendiri. Kita lebih suka kegelapan, rancangan kita sendiri yang kita suka dibanding terang yang adalah rancangan Allah. Tuhan merancangkan masa depan yang indah, tapi kita suka rancangan kita sendiri. Tuhan, saya lebih suka jalan saya daripada jalan Tuhan. Tuhan bilang, ayo nak ikut aku. Tuhan bawa kemana? Tuhan gak pernah bawa saudara ke mall. Tuhan bawa saudara ke padang gurun 40 tahun. 11 bulan sudah bisa nyampe dari Mesir sampai ke Kanaan. Tuhan putar 40 tahun. Itu didikan. Saudara dilatih, dididik di situ. Jika kita benar-benar kenal Tuhan kita, Dia tidak akan beri saudara batu ketika saudara minta roti. Tidak akan Dia beri batu ketika saudara minta roti. Amin. Dia baik. Kalau saudara kenal Tuhan saudara, Dia baik. Dan saudara gak akan pernah bersungut sama hidup saudara. Aduh, gua nih gimana? Aduh. Sungut terus. Kenapa? Karena kamu gak kenal Tuhanmu. Dan kamu merasa kenal dirimu. Saya kenal diri saya kenal siapa saya gak pernah kenal Tuhan saya. Akhirnya apa? Saya cuma bisa bersungut. Stop bersungut. Filipi 2 ayat 14 sampai 16. Filipi 2 ayat 14. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Terus? Filipi 2 ayat 15. Supaya kamu tiada beraib dan tidak bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan bengkok hatinya yang sesat dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. 16. Filipi 2 ayat 16. Sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Iya. Saudara sedang masuk dalam suatu gelanggang perlombaan. Tidak ada cara lain buat saudara selain saudara fokus pada pertandingan. Tidak ada cara lain buat saudara selain saudara fokus pada pertandingan. Jika saudara benar-benar kenal Tuhan saudara, seharusnya tidak ada persungutan yang keluar dari mulut kita. Persungutan adalah tanda seseorang belum kenal Tuhan. Belum kenal Tuhan, belum dewasa iman, dan masih mengasihani diri sendiri. Orang yang bersungut adalah tanda dia belum mengenal Tuhan, belum dewasa dalam iman, dan masih mengasihi diri sendiri. Hidup kita harus berubah selaras dengan pengenalan kita akan firman Allah.
Semakin firman Allah itu ada di dalam saudara, semakin firman Allah ada di dalam saudara, maka semakin bercahaya saudara dan saya. Sekarang berapa besar cahayanya di dalam kita? Ayo, berapa besar cahaya Allah di dalam kita? Berapa besar? Semua tergantung dari pengenalan kita akan Allah. Semakin saudara kenal Dia, semakin saudara kenal Dia, semakin terang benderang kita. Simak ya, simak baik-baik ya. Persungutan tidak pernah akan meringankan masalah kita, malah akan menambah penderitaan secara batin dan juga mengikat, menyiksa fisik kita secara tidak langsung. Persungutan tidak akan pernah meringankan masalah kita, malah akan menambah penderitaan secara batin dan juga menyiksa fisik kita secara tidak langsung. Stop bersungut-sungut mulai hari ini, dan mulailah cari Tuhan, kenal Tuhan, dan kau tidak pernah akan keluar sungut dari mulutmu. Walaupun di depanmu ada begitu banyak musuh, engkau akan bilang, Allah besertaku, siapa lawanku? Walaupun banyak masalah di depanmu, engkau tetap akan bilang, aku percaya Tuhanku tidak pernah lalai dalam menepati janjinya. Tuhan itu mengasihi kita. Lihat ya, Israel mengeluh, Israel mengeluh. Tuhan kirim apa? Tuhan kirim makanan? Tuhan kirim minuman? Kirim nggak, Bu? Kirim? Kirim? Enggak, Tuhan kirim ular terdung. Sekali lagi, Israel mengeluh. Tuhan kirim makanan enggak? Kirim minuman enggak? Jawab keluhannya enggak? Enggak, Tuhan hanya kirim ular terdung. Lihat ya, ular terdung untuk menghukum mereka dan membuat mereka sadar. Menghukum mereka dan membuat mereka sadar. Kalau saudara perhatikan, saudara baca benar-benar firman Tuhan, baca benar-benar, ini persungutan terakhir sebelum dia masuk ke tanah Kanaan. Setelah kejadian ini tidak ada persungutan lagi. Saya cuman bilang, butuh 40 tahun sampai orang stop komplain. Butuh berapa tahun sampai engkau stop komplain? Butuh berapa tahun sampai engkau stop mengeluh? Butuh berapa tahun? Butuh seumur hidup, Pak. Kau gak akan ketemu Tuhan. Berarti kalau engkau komplain terus, engkau tidak mengenal Tuhanmu. Engkau tidak mengenal Tuhanmu. Butuh berapa lama lagi? Butuh berapa lama lagi buat kita tidak mengeluh? Ayo, butuh berapa lama lagi membuat saudara dan saya tidak mengeluh lagi? Apakah perlu Tuhan mengirim ular terdung untuk mendidik saudara? Perlu enggak? Kalau enggak, stop mengeluh. Stop komplain. Dan mulailah bersyukur sama Tuhan. Tuhan, kau baik dalam segala keadaan. Engkau lihat masalahmu, engkau lihat orang-orang yang begitu menyakitkanmu. Engkau lihat dan kau bilang, terima kasih Tuhan, engkau menaruh duri dalam dagingku supaya aku bisa berubah. Kita perlu belajar untuk mempercayai Allah. Bukan urusan yang gampang. Ini bukan urusan yang gampang. Butuh didikan, butuh disiplin. Yang membuat orang-orang Israel menyesal. Butuh didikan, butuh disiplin. Yang membuat saudara menyesal. Apakah saudara akan menyesal? Daripada saudara menyesal di kemudian hari, mendingan stop sekarang. Stop komplain dan mulailah katakan, sebab Tuhan baik. Katakan Tuhan itu baik. Engkau punya, engkau gak punya, tetap Tuhan baik.
Kenapa? Karena keselamatan yang sudah dia berikan buat saudara melebihi semua yang saudara butuhkan di dunia ini. Sekali lagi, keselamatan yang dia berikan buat saudara melebihi semua kebutuhan yang saudara ada di dunia ini. Israel menyesal. Israel menyesal. Bilangan 21 ayat 7. Bilangan 21 ayat 7. Kemudian datanglah bangsa itu mendapatkan Musa dan berkata, "Kami telah berdosa, sebab kami berkata-kata melawan Tuhan dan engkau." Menyesal, dia menyesal. Aduh Tuhan, saya telah berdosa. Tapi harus ada ular tedung dulu, baru nyesal. Berapa banyak dari kita begitu sakit dulu, baru nyesal. Berapa banyak dari kita begitu kita kena masalah, baru nyesal. Saya bilang, menyesallah sekarang sebelum kau bermasalah. Menyesallah sekarang sebelum engkau bermasalah. Cari Tuhan sekarang sebelum engkau bermasalah. Terus? Berdoalah kepada Tuhan supaya dijauhkannya ular-ular ini daripada kami. Lalu Musa berdoa untuk bangsa itu. Musa berdoa untuk bangsa itu. Ularnya dijauhin dah. Dijauhin dah. Jauhin. Siapa yang bilang? Ularnya dijauhin? Dah. Ularnya nggak dijauhin. Tuhan bilang apa? Bikin ular tembaga. Bikin ular tembaga. Tinggikan itu. Tuhan nggak jauhin ular tedungnya. Tapi Tuhan suruh bikin ular tembaganya. Oke. Mulai kelihatan benang merahnya. Mulai terlihat benang merahnya. Ini bukan sekedar percaya. Ini bukan sekedar percaya. Tapi berbalik arah. Oke, sampai sini saya bisa dilanjutkan. Allah tidak singkirkan ular. Bahkan dia tidak beri makan, tidak beri minum. Ya seperti yang diminta. Tapi dia suruh buat ular tembaga dan tinggikan. Mengapa? Mengapa hal ini ditulis? Yang pertama, saudara catat baik-baik. Catat. Kadang apa yang kita minta tidak kita dapat. Kadang apa yang saya minta tidak saya dapat. Tapi saya pasti mendapat apa yang Tuhan rancangkan buat saya. Percayakah saudara kalau Tuhan merancangkan jauh melebihi apa yang kau pikirkan dan apa yang ada di hatimu? Percaya? Firman Tuhan jelas bilang di 1 Korintus 2 ayat 9. 1 Korintus 2 ayat 9. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Lihat ya, apa yang nggak ada di hati kita, apa yang nggak pernah kita minta, apa yang nggak pernah ada di mata kita, justru itu yang Tuhan siapkan, yaitu segala sesuatu yang lebih indah dari apa yang kau pikirkan. Amin. Kalau saya seorang bapak, saya punya anak. Misalnya saya punya anak. Anak saya minta, "Pak, minta Kawasaki Ninja." Minta Kawasaki Ninja. Tapi saya lihat pertumbuhan anak ini, dia bisa bertanggung jawab gak? Dia jadi anak yang baik gak? Dia denger-dengeran gak sama orang tua? Dia bisa dipercaya gak? Kalau dia memenuhi persyaratan semua, saya yakin kalau saya ayah dunia, saya bisa memberikan Kawasaki Ninja, tapi saya akan berikan dia lebih dari apa yang dia pikirkan. Mungkin saya berikan dia Harley Davidson Ultra. Apa yang dia pikirkan berbeda dengan apa yang Tuhan pikirkan. Tuhan, saya pengen suami yang tinggi,
hidungnya mancung. Tapi Tuhan bilang, enggak nak, ini yang pendek tapi hidungnya pesek, tapi ini baik buatmu. Tuhan, saya pengen suami yang baik, yang enggak ini, yang enggak bawel. Enggak nak, kamu akan kuberikan yang bawel karena dia akan membentuk kamu. Saudara bisa bilang, Tuhan terima kasih ya buat suamiku yang bawel. Kenapa? Lewat dia aku ketemu Tuhan. Beri kemuliaan dong buat Tuhan. Gampang nggak sampai ke kejadian ini? Enggak. Sorry, simak ya. Kita jalan, ada gunung di depan kita. Kadangkala Tuhan nggak singkirin gunung ini. Tuhan gak singkirin gunung ini. Enggak. Tapi Tuhan beri kita kekuatan untuk melalui gunung ini. Tuhan gak singkirin gunungnya. Tapi Tuhan bawa kita kuat untuk ngelewatin gunung itu. Sadar gak saudara sudah sampai ke tingkat itu? Kadang kita jalan, ada badai di depan. Kita bilang badai stop, badai gak akan stop. Tapi Tuhan beri kekuatan kita untuk dayung terus ngelewatin badai. Sadar gak saudara, berapa tahun sampai hari ini saudara masih dipelihara Tuhan? Saya bilang 21 tahun saya melayani Tuhan tanpa penghasilan. Coba lihat, bayangin, tambah hari tambah montok saya. Saya sampai bilang, Tuhan, beri saya kurus sedikit aja. Tapi Tuhan gak jawab, tambah hari tambah padat. Ya seperti firman Tuhan, dan kau akan mengembang ke kanan ke kiri. Oke. Kadangkala apa yang kita minta tidak kita dapat. Kita minta Tuhan singkirin gunung, tapi Tuhan gak singkirin gunungnya, justru Tuhan kasih kekuatannya. Tuhan singkirin badai, Tuhan gak singkirin badainya, tapi Tuhan kasih kekuatannya untuk menyingkirkan badai itu. Hidup kita ini kayak pelayaran yang bukan pelayaran yang mulus. Nih ada pelaut-pelaut ya. Hidup kita itu bukan pelayaran yang mulus. Bukan pelayaran yang mulus. Tenang. Saudara tenang terus. Tanpa sadar, tiba-tiba ngejeblos. Hidup kita bukan pelayaran yang mulus. Kadang Tuhan bisa redakan badai. Tapi kadang Tuhan juga beri kekuatan kita untuk melalui badai. Ini yang Tuhan rindukan sama saudara dan saya. Supaya kita bersyukur di dalam segala hal. 1 Tesalonika 5 ayat 18. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Iya, ucap syukur atas segala hal. Karena itu yang Tuhan kehendaki buat saudara, buat saya. Tuhan berusaha mengalihkan pandangan kita. Pandangan kita dari rasa sakit kita, Tuhan alihkan ke tempat lain. Tuhan alihkan rasa sakit kita ke tempat lain. Gimana caranya? Nih ya, lihat ya. Orang Israel bersungut, ular tedung datang. Dia digigit, sakit gak? Tuhan alihkan pandangannya dari rasa sakit ya. Tuhan bilang apa? Bikin ular tembaga. Siapa ngelihat itu selamat. Begitu digigit, suruh ngelihat ular. Tuhan alihkan pandangannya. Tuhan tahu, sadar gak saudara? Tuhan sedang mengalihkan pandangan saudara hari ini dari rasa sakit yang saudara alami kepada kemuliaan Allah yang Tuhan akan berikan. Oleh sebab itu jelas firman Tuhan bilang, penderitaan zaman sekarang tidak melebihi tidak pernah menyamai kemuliaan yang Tuhan akan berikan buat saudara. Sakit
sakit selama di dunia ini, banyak masalah, banyak pergumulan, tapi kemuliaan yang akan Tuhan berikan itu jauh melebihi segala-galanya. Beri kemuliaan buat Tuhan. Ya, jadi yang pertama, Tuhan mengalihkan pandangan kita. Tuhan mengalihkan pandangan kita dari rasa sakit kepada Tuhan. Tuhan rindu kita tidak fokus pada rasa sakit. Saya ulang, Tuhan rindu saudara tidak fokus pada rasa sakit yang membuat saudara kecewa pada keadaan. Tapi Tuhan bikin saudara fokus pada salib. Kalau saudara fokus pada diri sendiri, saudara akan sakit. Coba ya, coba. Saudara taruh tangan, jepit di pintu mobil. Blek. Coba nanti minta Pak Yogo tolong. Jepit gitu. Itu rasa sakit di seluruh badan pindah ke sini. Pindah ke sini. Betul nggak? Betul? Semua rasa sakit pindah ke sini. Tapi begitu rasa sakit ini lagi begini, ada orang ngibur kita. Sakitnya kurang nggak? Rasa sakitnya pasti kurang. Dan Tuhan berusaha mengalihkan rasa sakit yang ada pada kita secara daging kepada salib. Begitu saudara disakiti, lihat salib. Begitu saudara dilukai, lihat salib. Begitu saudara lagi bermasalah, lihat salib. Begitu saudara sakit, lihat salib. Begitu saudara lihat salib Tuhan. Lihat salib Tuhan, saudara akan lihat semua rasa sakit saudara akan hilang. Ya, Ibrani 12 ayat 2 dan 3. Ibrani 12 ayat 2. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia. Lihat, kita fokus pada kehendak Allah, tekun memikul salib, ganti sukacita. Lihat ya, dengan mengabaikan kehinaan, abaikan semua masalah kita, pandang salib. Saudara akan merasa ringan menjalani kehidupan ini. Oke, terus lanjutkan. Yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. 3. Ibrani 12 ayat 3. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Supaya kamu jangan jadi lemah dan putus asa. Supaya kamu jangan menjadi lemah dan putus asa. Supaya kamu terus kuat di dalam Tuhan. Pandang salib Tuhan. Tuhan gak singkirin ular tedungnya. Tuhan gak kasih makanannya. Tuhan cuma suruh tinggikan ular tembaga itu. Artinya apa? Salib, pandang salib, semua sakitmu hilang. Pandang salib, semua bebanmu hilang. Berapa banyak dari kita bersungut-sungut? Kenapa saudara bersungut-sungut? Karena saudara tidak fokus pada salib. Saudara fokus pada masalah saudara. Saudara bisul kecil aja, itu bisa membuat sakit seluruh badan. Betul nggak? Tapi bisul kecil ini, kalau ada bisul kecil, saudara lihat salib. Pandang salib Tuhan, saudara akan bilang, terima kasih Tuhan, penderitaan ringan akan membawa saya pada kemuliaan yang kekal. Terima kasih Tuhan, saya bersyukur dengan apa yang saya alami saat ini. Karena apa yang saya alami saat ini akan membawa saya pada kemuliaan yang Tuhan siapkan buat saya. Saudara akan bisa bersyukur dalam segala hal. Yang pertama, Tuhan mengalihkan pandangan saudara. Yang kedua, untuk menyadarkan siapa Allah dan siapa kita. Tuhan suruh kita Tuhan suruh Musa bikin ular tembaga, yang artinya salib Tuhan yang harus ditinggikan. Karena Tuhan mau kita lihat siapa Tuhan kita dan siapa kita. Saudara gak bisa menyelamatkan diri sendiri. Kita harus pandang Tuhan yang sudah mati bagi kita agar kita diselamatkan. 1
Saya bilang sama saudara ya, saya bilang simak baik-baik. Jika saudara merasa sudah selamat tanpa perlu pandang salib terus-menerus atau fokus kepada Allah, kita sedang menghina kebenaran. Kalau saudara hari ini merasa saya sudah diselamatkan, tapi saudara nggak fokus sama Tuhan, saya bilang saudara sedang menghina kebenaran. Saudara sedang mengabaikan firman Tuhan, saudara sedang mengejek firman Tuhan. Lewat gaya hidup kita yang sembrono, gaya hidup kita yang suka-suka, kita sedang mengejek Tuhan. Ini alasan kenapa Yesus bandingkan dirinya dengan ular tembaga. Karena Allah pakai dia untuk disiplin umat Tuhan. Allah memakai Yesus untuk mendisiplin umat Tuhan. Yohanes 3 ayat 20. Yohanes 3 ayat 20. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Iya, lihat ya. Apa sih tujuan terang? Apa tujuan terang? Supaya gelap minggat kan? Supaya gelap minggat. Tapi sayang, banyak orang tidak suka terang, tidak suka firman Tuhan, tidak suka teguran. Kenapa? Karena perbuatannya jahat. Berapa banyak dari kita terima teguran dan kita baper? Kenapa? Karena kita jahat. Berapa banyak dari kita terima firman Tuhan dan kita merasa, ih tadi hakimi. Kenapa? Karena kamu jahat. Saya bilang sama saudara, telan aja firman Tuhan. Itu menyembuhkanmu. Belajar firman Tuhan, belajar firman Tuhan. Dan bersiaplah untuk ditegur sama Tuhan. Tegur saya terus Tuhan, tegur saya terus Tuhan. Supaya saya berubah menjadi pribadi seperti yang kau inginkan. Fokus terus sama firman, sama kebenaran. Fokus terus sama salib Tuhan. Dan kita akan lihat betapa berubahnya hidup kita. Amin. Nah, yang ketiga. Kenapa Tuhan suruh meninggikan ular tembaga? Supaya kita sadar, kita ini ular. Sekali lagi, kita ini ular. Kita ini keturunan ular beludak. Banyak firman Tuhan bilang kita keturunan ular beludak kok. Matius 3 ayat 7. Matius 23 ada, Matius 12 ada. Matius 3 ayat 7. Matius 3 ayat 7. Tetapi waktu ia melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis, berkatalah ia kepada mereka, "Hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakannya kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang?" Iya. Kita ini keturunan ular. Lihat, saya udah pernah jelasin. Adam, Hawa digoda sama ular, sama iblis. Sama ular. Sama iblis, bukan sama ular. Ikut sekolah minggu lagi. Digoda sama iblis dalam bentuk ular. Bukan digoda sama ular dalam bentuk iblis. Digoda sama iblis dalam bentuk ular. Nah, Adam, Hawa ambil buahnya. Betul nggak? Begitu ambil buahnya, sifat dan karakter ular masuk ke dalam Adam dan Hawa. Betul nggak? Sifat dan karakter ular masuk ke dalam Adam dan Hawa. Turun sampai ke kita hari ini. Ada sifat dan karakter ular di dalam kita. Tuhan bilang apa? Lihat tuh ular tembaga. Lihat tuh Tuhan yang sudah mati bagi kamu. Tembaga itu lambang hukuman. Ular itu lambang dosa. Hukuman dari dosa adalah kematian. Saudara lihat Yesus yang sudah digantung di kayu salib. Semua sifat dan karakter ularmu terserap ke sana.
Sifat dan karakter ularmu terserap ke sana. Hilang loh sifat karakter ularmu. Yang ada sifat dan karakter Allahmu nanti yang ada di dalammu. Kita digoda sama ular, jatuh dalam dosa. Sifat dan karakter ular masuk dalam bentuk ego. Salib sebagai ular tembaga. Ular adalah dosa, tembaga adalah penghukuman. Ular tembaga adalah penghukuman atas dosa yang ditanggung oleh Yesus. Roma 5 ayat 18. Roma 5 ayat 18. Sebab itu, sama seperti oleh satu pelanggaran semua orang beroleh penghukuman. Karena satu dosa semua orang beroleh penghukuman. Terus Demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. iya, semua orang beroleh kehidupan. Saudara perhatiin, ada sekolah Alkitab, betul? Ada sekolah teologi, sekolah Alkitab, nggak ada sekolah dosa. Kalau ada sekolah dosa, pasti orang-orang nggak berani masukin anaknya ke sana. Coba lihat ya, perhatiin ya, anak kecil nggak usah diajarin bohong, bisa bohong. Kenapa? Karena natur ular itu sudah ada di dalam anak itu. Betul ya? Kita nggak usah ngajarin bagaimana caranya berbuat najis. Maaf, nggak usah ajarin. Itu natur udah ada. Kenapa? Karena natur ular sudah ada di dalam kita. Kita nggak usah ngajarin caranya nyakitin orang, karena natur ular sudah ada di dalam kita. Dan Tuhan bilang, tuh, bikin ular tembaga. Supaya apa? Natur ular di dalam saudara terserap ke sana. Bagaimana kita lepas dari dosa? Bagaimana caranya saudara dan saya lepas dari dosa? Yang pertama, Tuhan mengalihkan perhatian saudara. Sekarang lihat di Yohanes 3 ayat 15. Yohanes 3 ayat 15. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Ya, setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Saudara dialihkan dari pandangan kepada diri sendiri, pandangan kepada kenikmatan daging, dialihkan kepada Tuhan yang adalah ular tembaga yang telah dihukum. Dia telah mati ganti kita. Dia mengalihkan pandangan kita. Yohanes 6 ayat 40. Yohanes 6 ayat 40. Sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang saya garis bawahi di sini, ya, melihat. Terus? Setiap orang yang melihat anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Melihat, ada kata melihat. Melihat artinya mengubah pandangan saudara. Mengubah pandangan saudara, mengalihkan perhatian saudara, supaya saudara tidak lagi melihat pada diri sendiri. Saudara tidak lagi melihat pada kesenanganmu, pada hasratmu, keinginanmu. Saudara mulai melihat pada salib Tuhan. Kalau saudara mau lepas dari dosa, saya bilang sama saudara, kalau saudara mau lepas dari dosa, saudara gak akan pernah bisa lepas dari dosa sampai kapanpun sebelum saudara mengalihkan pandangan saudara ke salib. Nggak akan saudara bisa lepas sampai saudara alihkan pandangan saudara ke salib. Yang pertama, bagaimana caranya saudara lepas dari dosa? Saudara alihkan perhatian saudara dari daging ke salib. Yang kedua, gimana caranya saudara lepas dari dosa? Yang kedua, saudara percaya. Percaya bukan hanya, ya Tuhan, saya percaya sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu bukan percaya. Kalau saudara pelajari benar-benar di Yohanes, di Injil Yohanes, yang namanya percaya itu artinya komitmen. Kalau saudara bilang, saya percaya sama istri saya, tapi saya curiga terus sama istri saya, berarti saya tidak punya komitmen akan kepercayaan saya sama dia. Bisa ngerti tidak? Bisa. Saudara percaya nggak sama Tuhan?
Ada komitmen nggak antara saudara sama Tuhan? Ada ikatan nggak saudara sama Tuhan? Ada perjanjian nggak? Ada perserahan diri nggak saudara sama Tuhan? Kalau saudara percaya tapi saudara tidak menyerahkan diri, saudara bukan orang percaya. Sekarang saudara lihat, apa arti iman? Apa arti iman? Definisi iman adalah apa? Ibrani 11 ayat 1. Dasar dari segala sesuatu yang tidak kita lihat dan bukti dari segala sesuatu yang belum kita lihat. Iman, semua yang tidak kita lihat kita percaya ada iman. Tapi kalau saudara telaah terus ke bawah, iman itu bukan hanya sekedar percaya, tapi komitmen, penyerahan diri total saudara sama Allah. Pelajari benar-benar firman Tuhan, saudara akan lihat kemerdekaan dari firman Tuhan. Percaya artinya komitmen, berserah diri, bukan percaya sebatas nalar, bukan percaya sebatas nalar dan perasaan saudara, bukan percaya sebatas nalar dan perasaan saudara, tapi saudara tidak lepas dari melepaskan diri dari komitmen total saudara. Itu bukan percaya. Percaya yang benar, saudara berkomitmen. Sekali lagi saya ulang, percaya yang benar itu berkomitmen, berserah. Kita tidak ada kemampuan, oleh sebab itu kita serahin diri kita. Kita serahin diri kita. Siapa di sini bisa lepasin diri dari dosa? Siapa? Nggak ada. Gimana caranya saudara bisa lepas dari dosa? Serahin dirimu sama Tuhan dan mulai. Nih Tuhan bilang apa? Nih pikul salib ya. Nih ambil salibnya. Orang, maaf ya, simak ya, semua orang yang hidupnya suka-suka, nggak mau berubah, nggak ada salib di bahunya. Saya ulang sekali lagi, setiap orang yang hidupnya suka-suka, sembrono semaunya, nggak ada salib di bahunya. Orang seperti itu tidak layak untuk kemuliaan. Amin. Saya rindu saudara berubah nih, kita semua berubah. Ayo kita sama-sama berubah. Mau nggak kita sama-sama berubah? Orang yang hidup sesukanya, tidak ada salib di bahunya, dan orang ini tidak ada komitmen. Orang ini tidak layak demi kemuliaan. Penyerahan diri, hadirkan teguran. Teguran itu adalah bukti kasih Allah. Iman bukan sekedar percaya, tapi komitmen, tindakan nyata kita. Sekarang saya tanya sama saudara, punya gak saudara semangat untuk berubah? Punya gak saudara semangat untuk berubah? Punya? Punya semangat untuk berubah? Hayo sama-sama kita berkomitmen sama Allah. Kita sama-sama berkomitmen sama Allah. Jangan sampai saudara bersumpah-sumpah palsu. Saudara udah pernah dengar khotbah saya sumpah palsu ya? Sumpah palsu. Waduh, banyak hidup kita banyak kepalsuan. Tapi saya rindu kita semua berubah ke depan, menjadi pribadi yang berkenan di hadapan Allah. Amin. Kita percaya kita punya semangat untuk berubah dan lepas dari dosa. Tidak ada perkenanan. Simak ya. Tidak ada perkenanan tanpa percaya. Tidak ada perkenanan tanpa percaya. Dan tidak ada perkenanan tanpa totalitas sama Allah. Saya berkenan di hadapan Allah, saya umat yang berkenan. Kami dipilih jadi bangsa, jadi umat Tuhan. Umat yang berkenan di hadapan Tuhan. Kita bisa nyanyi begitu, tapi kita nggak punya komitmen. Saya bilang, nggak ada perkenanan. Ikut Yesus itu program latihan seumur hidup. Simak ya, ikut Yesus itu program latihan seumur hidup. Sampai kapan? Sampai kita bisa ngerasain perubahannya, dan sampai orang bisa ngelihat perubahan kita. Sekali lagi, sampai kita bisa ngerasain perubahannya, dan sampai orang bisa ngelihat perubahan kita. Wih, saya latihan, wah fitness. Tapi kalau begini-begini aja, orang bilang, lu fitness di mana lo? Di kafe mana? Orang
nggak bakal bisa ngelihat perubahannya. Tapi kalau saudara berlatih, saudara berhubungan intim sama Tuhan, berhubungan intim sama Tuhan, berhubungan intim sama Tuhan lewat doa, saya bilang orang bisa ngerasain perubahan saudara. Kalau you masih begitu-gitu aja, masih tersinggungan, saya bilang maaf. You belum punya kontak sama Allah. You masih pemarah, you masih emosional. Orang bilang, lah, lu ke gereja tiap minggu, di mana perubahan lu? Orang mau lihat buah dari kita, orang mau merasakan buah dari kita. Dunia butuh terang, dunia butuh terang. Amin. Dunia butuh kita, dan dunia butuh terang. Dunia butuh Allah. Allah ada di dalam kita, dan kita menjadi duta besarnya Allah dimanapun kita berada. Di kantor kita jadi terang. Di mana kita jadi terang? Di tengah keluarga kita jadi terang. Dimanapun saudara berada, saudara jadi terang. Ikut Yesus adalah program latihan seumur hidup. Perubahan bisa dirasa oleh kita sendiri dan oleh orang di luar sana. Saya fitness, tiba-tiba badan saya jadi semua. Wah, perut saya, mungkin Willy ngeliat saya, wih, badannya kok jadi begini, jadi petak-petak. Orang bisa ngelihat perubahan saya, dan saya bisa ngelihat. Begitu saya ngaca, saya lihat, wih, six pack loh. Wih, kita bisa ngelihat. Saudara, ada perempuan misalnya operasi plastik, orang bisa ngelihat perubahannya. Saya nggak bilang operasi plastik boleh loh. Saya cuma bilang di sini orang bisa ngelihat perubahannya. Ya, so, operasi plastik di sini ada Mas Pion, ada Lion Star, ada Aqua, ada teh pucuk, dagu. Ini dari Lion Star Pak, hidung Mas Pion Pak. Saya cinta produk Indonesia. Operasi plastik, ini merek semua. Orang bisa ngeliat. Maaf ya. Saya sedikit joke nih, sedikit joke ya. Ada orang dunia pernah bilang gini, pernah ngejoke gini. Sampai kapan operasi plastik itu berhasil? Jawabannya, sampai malaikat pun tidak kenal kamu. Berubah total, kita berubah total, dan Tuhan lagi ngoperasi saudara nih. Saudara lagi dioperasi sama Tuhan. Operasi apa? Operasi total. Wujud kita masih begini, tapi di dalam kita ada sesuatu yang berbeda, yang mengoperasi kita dari dalam dan merubah kita menjadi pribadi yang indah di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama. Beri kemuliaan dong buat Tuhan. Tuhan rindu kita sampai ke tingkat ini. Kita mengatasi dosa dengan cara melihat Tuhan. Dan yang kedua, kita mengatasi dosa dengan cara percaya, komitmen total sama Tuhan. Yang ketiga, bagaimana caranya saudara mengatasi dosa? Bagaimana caranya saudara lepas dari dosa? Yang ketiga, tidak ada cara lain selain saudara menyatu dengan Tuhan. Jika saudara beribadah, tapi saudara tidak menyatu dengan Tuhan, ibadahmu adalah ibadah rutinitas. Ibadahmu jadi ritual. Tahu ritual? Ritual tahu nggak? Tahu? Kebiasaan ritual, tapi tidak berubah. Yang Tuhan mau engkau beribadah dan kau berubah. Wih, kalau cuman ritual buat apa? Orang Farisi ritual. Ketemu Tuhan, Tuhan bilang, lu gak berubah, lu baca firman. Lu seperti ular beludak lo, gak berubah. Di mana perubahan kita? Kita merasa melayani, kita merasa hidup di dalam Tuhan. Kita merasa sudah benar-benar beribadah. Tapi di mana perubahannya? Dosa jalan terus.
Suka-suka jalan terus. Ayolah sama-sama kita berubah. Tidak ada perubahan tanpa penyatuan. Yohanes 6 ayat 54. Yohanes 6 ayat 54. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, terus ia mempunyai hidup yang kekal ia mempunyai hidup yang kekal, terus dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. saudara sudah menyatu dengan dia. Saya ulang, saudara sudah menyatu dengan dia, saudara akan dibangkitkan pada akhir zaman. Amin. Saya ulang sedikit. Saya yakin saudara sudah dengar. Saudara makan sapi. Saudara makan sapi. Sapi jadi manusia. Itu tradisi orang Yahudi. Saya bilang ini tradisi orang Yahudi. Kita makan sapi dan mereka bilang sapi jadi manusia. Sapi jadi saya. Ya. Kalau saya makan roti, roti kehidupan, roti hidup, saya makan roti hidup, saya yang jadi roti. Itu terbalik Tuhan ngajarinnya. Pengajaran orang Yahudi, kita makan ayam, ayam jadi kita. Kita makan sapi, sapi jadi kita. Ketika kita makan roti hidup, kita jadi roti hidup. Kita jadi roti yang terpecah-pecah. Saudara minum darahnya, saudara minum darahnya, saudara juga akan mengalami darah yang tercurah. Di mana itu darah yang tercurah? Di mana itu tubuh yang terpecah? Ketika saudara berkata tidak pada dosa. Ketika saudara memilih kebenaran, ketika saudara hidup di dalam kebenaran, berjalan di dalam kebenaran, di situ saatnya saudara akan lihat kemuliaannya. Roti itu bahannya dari tepung. Tepung itu dari gandum. Simak ya. Roti bahannya dari tepung, tepung dari gandum. Gandum harus ditumbuk. Bahkan kadang dipencet-pencet gini, banting, brak, brak, brak. Lihat ya. Habis dibanting-banting, dibanting-banting, diremak-remak, diremak-remak, dibanting-banting. Ditaruh di oven, dibakar dengan api. Saudara mau jadi roti? Harus ditumbuk. Harus diremak-remak, harus dibanting-banting, dan harus dibakar, baru saudara jadi berkat buat orang lain. Kalau saudara nggak ngalamin itu, saudara nggak pernah jadi berkat buat orang lain. Saudara mau belajar ngampunin orang? Nggak ada cara lain, saudara harus disakiti orang. Nggak ada cara lain. Mau ngampunin orang nggak? Mau belajar nggak? Siap-siap lu disakitin orang. Karena cuma itu satu-satunya. Itu namanya proses pembentukan yang panjang dan sangat menyakitkan. Kita bisa ampuni orang ketika kita disakiti orang. Selama kita menyerahkan hidup kita sama Tuhan, Tuhan akan pakai kita bagi kemuliaannya. Jadi pertama, saudara alihkan pandangan saudara ke salib. Kedua, gimana caranya saudara lepas dari dosa? Gimana? Pertama, saudara harus alihkan pandangan saudara ke salib. Kedua, kok saya lupa sih? Saudara harus komitmen total sama Tuhan. Komitmen total sama Tuhan. Yang ketiga, tidak ada cara lain. Saudara harus menyatu dengan Tuhan. Menyatu dengan Tuhan. Kalau saudara nggak lakukan tiga-tiganya, percuma ibadahmu. Tuhan pengen satu. Saudara jadi umat yang berkenan, hidup suci, hidup kudus, tanpa cacat, tanpa celah. Hidupmu benar-benar jadi roti yang terpecah dari darah yang tercurah. Saya bilang sama saudara, sebentar saudara akan menyatu dengan tubuh dan darah Yesus. Betul lah? Apa arti perjamuan kudus buat kita? Supaya saya diberkati, supaya saya sembuh. Bukan itu. Supaya saudara menyatu dengan Allah, menyatu dengan Allah, dan supaya Allah menjadi raja di dalam hidup saudara. Itu tujuannya. Kalau saudara nggak menyatu dengan Allah, saudara nggak akan pernah ngelihat mujizat dari Allah. Saudara harus menyatu dulu dengan Allah, saudara akan ngelihat mujizat dan kuasa Allah dinyatakan dalam hidupmu. Amin. Lewat kesatuan
kita dengan Allah, kita akan lewati kemenangan demi kemenangan dari dosa. Kita bertumbuh di dalam pengenalan demi pengenalan. Pandang Dia, komitmen total sama Dia, dan menjadi satu dengan Dia. Saudara akan lihat kemenangan demi kemenangan dari Tuhan. Amin.